Beberapa tahun lalu, saya bertemu dengan seorang pengemudi yang telah mencapai 550.000 kilometer dengan Honda Accord tahun 2003 miliknya. Itu bukan mobil istimewa, tidak memiliki modifikasi eksotis atau dirawat di bengkel mewah. Itu hanyalah sedan keluarga yang masih berjalan seperti setengah dari usianya. Ketika saya bertanya apa rahasianya, saya berharap mendengar sesuatu yang teknis, formula ajaib, atau produk ajaib. Tetapi jawabannya sangat sederhana, sehingga membuat saya bingung. Rutinitas. Rutinitas kecil yang dia ulangi tanpa gagal, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kebanyakan orang berpikir bahwa mobil yang mencapai jarak tempuh seperti itu melakukannya karena keberuntungan, karena berasal dari merek yang andal, atau karena keluar dari pabrik dalam kondisi baik. Tetapi kenyataannya berbeda. Mobil apapun dapat menempuh jarak jauh jika pengemudi memahami bahwa umur panjang bukanlah masalah kebetulan, melainkan disiplin. Hari ini Anda akan menemukan 13 kebiasaan yang membedakan mobil yang mati sebelum waktunya dari mobil yang menjadi legenda berjalan. Ini bukan trik mahal atau perbaikan yang rumit. Ini hanyalah keputusan-keputusan konsisten yang, jika diterapkan hari demi hari, akan membangun sesuatu yang luar biasa. Dan saya akan memberitahu Anda sebelumnya bahwa 3 kebiasaan terakhir dalam daftar ini adalah yang paling kurang dikenal, tetapi memiliki dampak terbesar pada umur pakai kendaraan apapun. Hormati waktu pemanasan mesin tanpa berlebihan. Ada mitos yang sangat mengakar di kalangan pengemudi bahwa membiarkan mesin menyala selama 10 menit sebelum berkendara adalah cara merawat mobil. Padahal justru sebaliknya. Mesin modern dirancang untuk mencapai suhu operasinya saat bergerak, bukan saat diam. Ketika Anda membiarkan mesin idle selama itu saat dingin, yang terjadi adalah bensin yang tidak terbakar mulai mengalir di dinding silinder, membawa serta lapisan tipis oli yang seharusnya melindunginya. Ini seperti menggosok permukaan yang halus dengan amplas basah. Kerusakannya bertahap tetapi kumulatif. Saya telah berbicara dengan mekanik yang telah membuka mesin dengan jarak tempuh kurang dari 80.000 km dan menemukan dinding silinder yang tergores, ring piston yang aus, dan kehilangan kompresi, semua karena pemiliknya memiliki kebiasaan memanaskan mobil setiap pagi selama bertahun-tahun. Metode yang benar, sederhana, dan efisien. Hidupkan mesin, tunggu 20 hingga 30 detik agar oli bersirkulasi minimal, lalu berkendara perlahan selama 2 atau 3 km pertama. Selama waktu ini, mesin mencapai suhu operasi idealnya jauh lebih cepat daripada jika dalam keadaan idle. Manfaatnya langsung terasa. Keausan internal berkurang, pelumasan lebih baik sejak awal, dan konsumsi bahan bakar lebih rendah. Mobil yang mengikuti rutinitas ini mencapai 200.000 km dengan kompresi yang hampir sempurna, sementara mobil yang mengalami panas berlebih akan mengakumulasi endapan karbon, residu, dan keausan dini. Ironisnya, banyak yang percaya bahwa mereka melindungi mesin mereka padahal kenyataannya mereka perlahan-lahan merusaknya. Jangan pernah mengabaikan lampu peringatan di dashboard. Dashboard mobil modern adalah cara mobil berkomunikasi dengan Anda. Setiap lampu yang menyala adalah pesan spesifik, peringatan yang dirancang untuk mendorong Anda bertindak sebelum sesuatu menjadi bencana. Tetapi ada kecenderungan berbahaya di antara pengemudi untuk mengabaikan lampu-lampu ini, terutama jika mobil terus berjalan dengan normal. Lampu periksa mesin, misalnya, dapat menunjukkan apa saja, mulai dari sensor oksigen yang kotor hingga masalah serius pada sistem injeksi bahan bakar. Mengabaikannya selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan dapat mengubah perbaikan seharga €50 menjadi €1.500. Saya pernah mendengar kasus pengemudi yang mengabaikan lampu suhu karena mengira itu adalah kerusakan sensor, padahal sebenarnya mesin terlalu panas. Hasilnya, kepala silinder yang bengkok, packing kepala silinder yang rusak, dan mesin yang praktis mati. Lampu oli adalah lampu lain yang sering diremehkan. Jika menyala saat Anda mengemudi, itu berarti tekanan oli telah turun di bawah batas minimum yang aman. Terus mengemudi dalam kondisi tersebut dapat menyebabkan mesin macet dalam hitungan menit, mengubah masalah yang mungkin hanya membutuhkan penambahan oli menjadi bencana yang menelan biaya beberapa ribu euro.
Para pengemudi yang menempuh jarak tempuh sangat tinggi memiliki satu kesamaan. Saat lampu peringatan sekecil apapun menyala, mereka langsung bertindak. Mereka tidak menunda-nunda, tidak menunggu lampu itu mati sendiri, dan tidak meremehkannya. Mereka membawa mobil untuk pemeriksaan diagnostik OBD2, mengidentifikasi kode kesalahan, dan memperbaikinya segera. Kecepatan itulah yang membedakan antara mobil yang awet selama puluhan tahun dan mobil yang rusak sebelum waktunya. Dan bagian terbaiknya adalah banyak masalah yang terdeteksi sejak dini relatif murah untuk diperbaiki. Masalah baru akan menjadi bencana jika diabaikan. Mengemudi dalam rentang RPM yang efisien. Jika Anda melihat tachometer mobil Anda mungkin memperhatikan zona yang ditandai berbeda, terkadang hijau atau dengan garis yang menunjukkan rentang tertentu. Rentang ini bukan hanya untuk pajangan. Ini adalah titik optimal di mana mesin beroperasi dengan efisiensi maksimum, keausan minimum, dan keseimbangan terbaik antara daya dan konsumsi bahan bakar. Untuk sebagian besar mesin modern, rentang ini berada antara 1.500 dan 2.500 putaran per menit. Terus-menerus mengemudi di atas rentang ini, berakselerasi secara agresif dan mendorong mesin ke RPM tinggi secara tidak perlu akan memberi tekanan pada komponen internal yang memperpendek masa pakainya. Piston, batang penghubung, katup, dan bantalan beroperasi di bawah tekanan dan suhu tinggi, mengakumulasi kelelahan mekanis. Tetapi ekstrim yang berlawanan juga berbahaya. Mengemudi pada RPM yang terlalu rendah, yang oleh mekanik disebut lagging, memberi tekanan pada mesin dengan cara yang berbeda, tetapi sama merusaknya. Bayangkan mencoba mendaki bukit dengan gigi kelima pada kecepatan 40 km per jam. Mesin bergetar mendesah, dan meskipun tampaknya Anda mengemudi dengan lembut, sebenarnya Anda menghasilkan detonasi internal dan tekanan berlebihan pada poros engkol. Keseimbangan yang sempurna terletak pada mempertahankan putaran yang cukup agar mesin dapat menggerakkan mobil dengan mudah, tetapi tanpa memacu mesin secara berlebihan. Pengemudi berpengalaman secara intuitif merasakan kapan mesin membutuhkan pergantian gigi, kapan mesin bekerja dengan nyaman, dan kapan mesin kesulitan. Mengembangkan kepekaan ini adalah kunci untuk memperpanjang umur mesin, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan menjaga seluruh sistem tetap harmonis selama ratusan ribu kilometer. Ganti oli berdasarkan gaya mengemudi Anda, bukan hanya jarak tempuh. Salah satu kesalahan paling umum adalah mengikuti interval penggantian oli dalam buku panduan pabrikan secara membabi buta, tanpa mempertimbangkan bagaimana dan di mana mobil tersebut sebenarnya digunakan. Mesin yang terutama dikendarai di jalan raya, mencapai dan mempertahankan suhu operasi selama berjam-jam, akan mengalami degradasi oli yang sangat berbeda dibandingkan dengan mesin yang hanya melakukan perjalanan singkat di kota. Dalam berkendara di perkotaan, mesin menyala dalam kondisi dingin, menempuh beberapa kilometer tanpa mencapai suhu optimal, dan kemudian mati. Siklus yang terus berulang ini menyebabkan oli mengakumulasi kondensasi, bahan bakar yang tidak terbakar, dan kontaminan yang tidak menguap. Seiring waktu, oli ini kehilangan sifat pelumasnya jauh lebih cepat daripada yang ditunjukkan dalam buku panduan. Oleh karena itu, jika mobil Anda terutama dikendarai di kota, Anda perlu mengganti oli lebih sering daripada yang direkomendasikan. Aturan praktis untuk pengemudi yang sering menempuh jarak jauh adalah setiap 5.000 km jika Anda sebagian besar mengemudi di kota, setiap 7.000 km jika mengemudi campuran, dan hanya setiap 10.000 km jika Anda terus-menerus mengemudi di jalan raya. Kondisi mengemudi ekstrim juga harus diperhitungkan. Jika Anda tinggal di tempat dengan panas yang intens, dingin yang ekstrim, atau banyak debu, oli akan bekerja di bawah tekanan ekstra dan perlu diganti lebih cepat. Pemeriksaan visual sederhana dapat memberi Anda petunjuk. Jika oli sangat gelap, kental, atau berbau gosong sebelum mencapai interval yang disarankan, sudah saatnya untuk menggantinya. Investasi kecil ini, 40 atau 50 euro setiap kali, adalah perbedaan antara mesin yang mencapai 500.000 kilometer tanpa masalah dan mesin yang mulai mengonsumsi oli, mengeluarkan suara aneh, dan kehilangan kompresi pada 150.000 kilometer. Mempertahankan sistem pendingin yang sempurna sangat penting. Jika ada satu hal yang dapat merusak mesin sebelum waktunya, itu adalah panas. Suhu yang tepat adalah segalanya. Mesin yang beroperasi beberapa derajat di atas suhu normal dalam waktu lama akan secara dramatis memperpendek umur pakainya. Itulah mengapa pengemudi yang mencapai angka jarak tempuh luar biasa memperlakukan sistem pendingin seperti organ vital, dan bukan hanya radiator.
Sistem ini mencakup termostat, selang, pompa air, sensor suhu, dan kipas listrik. Setiap komponen menjalankan fungsi penting. Cairan pendingin misalnya akan menurun kualitasnya seiring waktu, meskipun tidak langsung terlihat. Cairan tersebut kehilangan aditif anti korosi dan sifat perpindahan panasnya. Ketika ini terjadi, endapan mulai terbentuk, menyumbat saluran terkecil mesin, dan menciptakan titik panas di mana logam beroperasi pada suhu yang melebihi spesifikasi desainnya. Selang adalah titik lemah lainnya. Panas yang konstan akan mengeraskan dan meretakkannya. Kegagalan selang di jalan dapat menguras sistem pendingin dalam hitungan menit dan membuat mesin berada pada suhu yang sangat tinggi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemeriksaan visual secara berkala, mencari adanya pelunakan, retakan, atau kebocoran. Cairan pendingin harus diganti setiap 3 tahun sekali tanpa terkecuali, selalu menggunakan jenis khusus yang direkomendasikan oleh pabrikan. Mencampur cairan pendingin dengan warna atau komposisi yang berbeda akan menciptakan reaksi kimia yang dapat membentuk gel atau endapan yang menyumbat sistem. Radiator juga harus dibersihkan secara teratur dari luar karena penumpukan serangga, daun, dan kotoran mengurangi kemampuannya untuk membuang panas. Kipas listrik harus diperiksa untuk memastikan kipas tersebut aktif saat suhu naik. Mesin yang mempertahankan suhu stabil setiap saat, tanpa fluktuasi atau lonjakan, adalah mesin yang dapat dengan mudah bertahan selama 30 tahun atau lebih. Periksa tekanan ban Anda secara teratur. Banyak pengemudi berpikir bahwa tekanan ban hanya memengaruhi konsumsi bahan bakar atau keausan ban. Namun kenyataannya, tekanan ban berdampak langsung pada kesehatan mesin dan hampir seluruh sistem mekanis mobil. Ketika ban kurang angin, hambatan gelinding meningkat drastis. Ini berarti mesin harus bekerja lebih keras untuk menggerakkan beban yang sama, menghasilkan lebih banyak panas, lebih banyak tekanan pada transmisi, dan lebih banyak keausan setiap kali berakselerasi. Mobil dengan ban kurang angin dapat mengonsumsi bahan bakar hingga 15% lebih banyak tanpa pengemudi memahami alasannya. Lebih jauh lagi, tekanan yang salah memengaruhi suspensi dan peredam kejut karena harus menyerap benturan secara tidak merata. Keausan ban yang tidak merata menciptakan getaran yang ditransmisikan ke seluruh struktur mobil, mempercepat penuaan komponen yang seharusnya bertahan lebih lama. Tekanan yang benar tertera pada stiker, yang biasanya terletak di bingkai pintu sisi pengemudi atau tutup pengisi bahan bakar. Dan penting untuk selalu memeriksanya saat ban dingin, sebelum mengemudi, karena suhu secara signifikan mengubah tekanan. Ini adalah kebiasaan yang sama sekali tidak memerlukan biaya, hanya membutuhkan 5 menit sekali seminggu, dan dapat menghemat ribuan euro dalam keausan dini. Bahkan ban serep pun harus termasuk dalam pemeriksaan ini, karena ketika Anda membutuhkannya, sudah terlambat untuk menyadari bahwa ban tersebut kempes. Ban yang terisi angin dengan benar berarti mesin tidak terlalu terbebani, mobil lebih mudah dikendalikan, dan komponen lebih awet. Ini adalah salah satu detail sederhana yang hampir tidak masuk akal untuk diabaikan. Dan jika 7 kebiasaan pertama ini telah membuat Anda berpikir tentang bagaimana Anda memperlakukan mobil Anda, bersiaplah karena apa yang akan datang selanjutnya bahkan lebih penting. 6 kebiasaan berikut inilah yang benar-benar membedakan pengemudi biasa dari pengemudi yang memahami bahwa mobil mereka dapat menjadi investasi jangka panjang. Ini adalah ritual kecil yang hanya sedikit orang yang tahu, yang tidak tercantum dalam buku panduan resmi, tetapi membuat perbedaan besar antara mesin yang cepat rusak dan mesin yang tetap awet, bahkan setelah menempuh 500 juta kilometer. Bersihkan bagian bawah dan sasis mobil Anda secara teratur. Korosi adalah pembunuh paling senyap di dunia otomotif. Ia tidak menimbulkan suara, tidak memicu lampu peringatan, dan tidak menghasilkan getaran. Ia hanya terus berkembang, hari demi hari, bulan demi bulan, melahap logam dari bawah sementara pengemudi bahkan tidak curiga ada sesuatu yang salah. Dan ketika lubang pertama yang terlihat akhirnya muncul, sudah terlambat. Struktur mobil telah rusak secara permanen. Ini sangat penting di daerah-daerah di mana garam digunakan di jalan selama musim dingin, di daerah pesisir dengan kelembapan asin yang konstan, atau di daerah industri dengan polutan kimia di udara. Sebagian besar pengemudi hanya mencuci bagian luar mobil agar mengkilap, sama sekali mengabaikan bagian yang paling rentan, bagian bawah dan sasis.
Disitulah lumpur, garam, bahan kimia, dan kelembapan menumpuk, menciptakan lingkungan yang sempurna untuk karat. Ruang roda sangat rentan karena menampung air dan kotoran yang tidak pernah benar-benar kering. Saya pernah melihat mobil yang tampak sempurna dari luar, berkilau seolah baru keluar dari ruang pamer, tetapi ketika diangkat dengan dongkrak, lengan suspensinya praktis hancur, saluran rem berkarat, dan sasisnya penuh lubang seukuran koin. Mobil-mobil itu tidak mati karena mesinnya rusak. Mereka mati karena strukturnya menjadi tidak aman. Prosedur pencegahannya sederhana. Cuci bagian bawah mobil dengan tekanan air setidaknya sebulan sekali. Di musim dingin, jika Anda tinggal di daerah dengan jalan yang diberi garam, interval tersebut harus dikurangi menjadi setiap 2 minggu sekali tanpa terkecuali. Selain itu, setahun sekali disarankan untuk mengaplikasikan produk anti korosi khusus pada bagian bawah mobil, terutama di area kritis seperti sambungan logam, titik las, dan area tempat air cenderung menumpuk. Investasi minimal ini, yang dapat menghabiskan biaya kurang dari 30 euro per tahun, memperpanjang umur struktural mobil hingga beberapa dekade. Karena pada akhirnya, apa gunanya mesin yang sempurna jika sasisnya membusuk dari dalam? Yang membuat korosi sangat berbahaya adalah sifatnya yang eksponensial. Begitu karat menembus lapisan cat pelindung pertama dan mencapai logam telanjang, prosesnya akan meningkat secara dramatis. Karat tidak hanya melemahkan logam, tetapi juga mengembang, menempati volume yang lebih besar daripada logam aslinya. Hal ini menghasilkan tekanan internal yang mengikis lebih banyak cat dan mengekspos lebih banyak area permukaan terhadap serangan lebih lanjut. Hindari terus-menerus membebani kendaraan secara berlebihan. Berat yang tidak perlu adalah musuh tersembunyi yang bahkan tidak dipertimbangkan oleh sebagian besar pengemudi. Setiap kilogram tambahan yang dibawa mobil berarti mesin harus bekerja lebih keras, suspensi mengalami lebih banyak tekanan, rem menjadi lebih panas, dan ban aus tidak merata. Dan yang aneh adalah banyak mobil yang kelebihan muatan secara tidak perlu. Buka bagasi mobil biasa, dan Anda akan menemukan kotak peralatan yang tidak pernah digunakan, kotak-kotak barang yang terlupakan, pakaian lama, mainan milik anak-anak yang sekarang sudah dewasa, alat pemadam kebakaran yang sudah kedaluarsa bertahun-tahun lalu, dan entah berapa banyak barang lain yang ada di sana karena tidak ada yang repot-repot mengeluarkannya. Semua berat itu bertambah. Setiap tambahan 10 kg secara signifikan meningkatkan konsumsi bahan bakar, memaksa mesin untuk menghasilkan lebih banyak panas selama akselerasi, dan terus-menerus membebani transmisi. Rem juga menderita karena harus menghentikan massa yang lebih besar, menghasilkan lebih banyak panas, dan mempercepat keausan bantalan dan cakram. Suspensi bekerja pada batasnya, menyerap berat ekstra dengan setiap guncangan, setiap tikungan, setiap manuver pengereman. Ban aus tidak merata karena beban tidak terdistribusi sesuai desain pabrikan. Saya pernah bertemu pengemudi yang mengeluh bahwa mobil mereka terasa berat, konsumsi bahan bakar meningkat tanpa alasan yang jelas. Padahal kenyataannya mereka telah membawa sekitar 50 kg barang yang tidak berguna di bagasi selama bertahun-tahun. Prinsip yang diikuti oleh pengemudi yang sering menempuh jarak jauh sangat sederhana. Hanya bawa apa yang Anda butuhkan untuk perjalanan yang akan Anda lakukan, tidak lebih. Jika Anda tidak membutuhkannya hari ini, jangan dibawa di dalam mobil. Meringankan kendaraan meningkatkan segalanya, konsumsi bahan bakar menurun, pengendalian menjadi lebih lincah, komponen lebih awet, dan mobil menua lebih lambat. Ini adalah salah satu perubahan yang tidak membutuhkan biaya, hanya membutuhkan 5 menit untuk mengosongkan bagasi dari semua yang tidak perlu. Ada sebuah eksperimen yang menarik yang telah didokumentasikan oleh beberapa penggemar. Mereka benar-benar mengosongkan mobil mereka, menimbang setiap barang di bagasi, dan terkejut menemukan bahwa mereka membawa antara 40 dan 70 kg barang yang tidak perlu. Itu setara dengan membawa penumpang tak terlihat yang tidak pernah keluar dari kendaraan secara permanen. Dampak pada akselerasi dapat diukur. Setiap tambahan 100 kg menambah sekitar setengah detik pada waktu dari 0 hingga 100 km per jam. Gunakan pengereman mesin, bukan hanya pedal rem. Ini adalah teknik mengemudi yang membedakan pengemudi berpengalaman dari pengemudi pemula. Mengangkat kaki dari pedal gas dan membiarkan mesin secara alami memperlambat kendaraan tidak hanya lebih efisien, tetapi juga melindungi sistem pengereman dari keausan yang parah.
Setiap kali Anda menggunakan pedal rem, Anda menghasilkan gesekan yang berubah menjadi panas. Dalam kondisi normal, itu bukan masalah, tetapi pada turunan panjang, di pegunungan, atau di jalan dengan banyak tikungan, panas tersebut menumpuk hingga tingkat yang berbahaya. Kampas rem menjadi mengkilap, cakram rem melengkung, dan dalam kasus ekstrim, fenomena yang disebut penurunan efektivitas rem terjadi, di mana rem benar-benar kehilangan efektivitas karena terlalu panas. Saya pernah mendengar cerita tentang pengemudi yang menuruni jalan pegunungan dengan terus-menerus mengerem dan tiba di bawah dengan pedal rem yang lembek, tidak dapat menghentikan mobil dengan benar. Pengereman mesin tidak menghasilkan panas, tidak aus, dan tidak gagal. Ini adalah alat paling andal yang dimiliki kendaraan untuk mengontrol kecepatan tanpa membuat sistem pengereman mengalami tekanan yang tidak perlu. Pada transmisi manual, ini berarti menurunkan gigi secara bertahap saat menuruni bukit, memungkinkan kompresi mesin untuk melakukan pekerjaannya. Pada transmisi otomatis, ini berarti menggunakan posisi gigi L atau bernomor yang diabaikan oleh banyak pengemudi. Manfaat tambahannya adalah penghematan bahan bakar, karena mesin hampir tidak menggunakan daya saat deselerasi. Pengemudi profesional, terutama pengemudi truk dan mereka yang mengemudi di daerah pegunungan, selalu mengandalkan teknik ini. Mereka tahu bahwa rem adalah sumber daya terbatas yang hanya boleh digunakan jika benar-benar diperlukan. Kampas rem pengemudi yang menggunakan pengereman mesin dengan benar dapat bertahan 2 kali lebih lama daripada seseorang yang selalu mengerem. Ini adalah salah satu keterampilan yang, setelah dikuasai, menjadi otomatis dan sepenuhnya mengubah cara Anda mengemudi. Fisika di balik pengereman mesin sangat sederhana. Ketika Anda mengangkat kaki dari pedal gas dengan mobil dalam posisi gigi, mesin berhenti menerima bahan bakar tetapi terus berputar, digerakkan oleh roda melalui transmisi. Putaran yang tidak terbakar ini menciptakan hambatan alami karena mesin mengompresi udara di dalam silinder tanpa membakarnya, bertindak seperti kompresor yang menyerap energi kinetik dari kendaraan. Pada mesin diesel, efeknya bahkan lebih terasa karena rasio kompresinya jauh lebih tinggi. Truk besar bahkan memiliki rem mesin khusus yang secara artifisial meningkatkan hambatan ini. Menguasai teknik ini membutuhkan antisipasi. Anda perlu membaca lalu lintas di depan, memperkirakan kapan Anda perlu memperlambat, dan bereaksi jauh sebelumnya. Pengemudi yang terampil dapat menempuh jarak bermil-mil di kota tanpa menyentuh pedal rem, hanya dengan mengatur kecepatan mereka dengan pedal gas dan perpindahan gigi. Ini adalah tarian antara mesin, transmisi, dan fisika yang, setelah dikuasai, menjadi kebiasaan. Ganti filter sebelum tersumbat. Filter adalah penjaga senyap yang menjaga seluruh sistem mobil tetap berjalan. Filter tidak mengeluarkan suara, tidak memiliki lampu peringatan, dan itulah mengapa sebagian besar pengemudi mengabaikannya selama bertahun-tahun. Tetapi filter yang tersumbat seperti arteri yang tersumbat, memaksa seluruh sistem untuk bekerja lebih keras sampai sesuatu rusak. Filter udara adalah yang paling terlihat dan paling mudah diperiksa, tetapi juga yang paling diremehkan. Ketika tersumbat, mesin benar-benar tersedak karena mencoba menarik oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran. Untuk mengimbangi kekurangan udara ini, komputer menyuntikkan lebih banyak bahan bakar yang menciptakan campuran kaya yang tidak terbakar sepenuhnya. Pembakaran yang tidak sempurna ini menciptakan jelaga yang menempel pada piston, katup, dan ruang bakar. Seiring waktu, penumpukan ini secara bertahap mengurangi tenaga sehingga pengemudi tidak menyadarinya sampai mereka membandingkannya dengan bagaimana mobil berakselerasi ketika masih baru. Filter bahan bakar adalah filter penting lainnya, tetapi hampir tidak terlihat. Ketika tersumbat, filter ini mengurangi tekanan yang mencapai injektor dan memaksa pompa bahan bakar untuk bekerja lebih keras, menjadi terlalu panas sampai akhirnya terbakar. Mengganti pompa bahan bakar dapat menghabiskan biaya antara 400 hingga 800 euro, sementara filter hanya berharga 20 euro. Filter oli yang kotor memungkinkan partikel logam mikroskopis bersirkulasi melalui mesin, bertindak seperti amplas pada bantalan, poros bubungan, dan dinding silinder. Bahkan filter udara kabin, yang banyak dianggap sebagai kemewahan yang tidak perlu, memengaruhi kinerja karena ketika tersumbat, filter tersebut memaksa kompresor AC dan motor blower untuk bekerja lebih keras, mengonsumsi energi yang seharusnya digunakan untuk menggerakkan mobil.
Frekuensi yang direkomendasikan sudah jelas. Filter udara setiap 20.000 km atau setiap tahun, filter oli setiap kali ganti oli tanpa terkecuali, dan filter bahan bakar setiap 40.000 km atau sesuai spesifikasi pabrikan. Biaya gabungan semua filter ini sangat rendah dibandingkan dengan perbaikan besar yang dapat dicegahnya. Teknologi filtrasi telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Filter udara modern dapat menangkap partikel sekecil 5 mikron yang tidak terlihat oleh mata manusia tetapi sangat merusak permukaan yang dipoles di dalam mesin. Butiran pasir mikroskopis yang melewati filter akan bertindak seperti amplas, bersirkulasi dengan kecepatan ribuan putaran per menit. Atasi suara-suara aneh segera tanpa penundaan. Mobil tidak tiba-tiba mogok tanpa peringatan. Mobil selalu, benar-benar selalu memberikan tanda-tanda peringatan. Setiap suara aneh adalah percakapan yang coba dilakukan mobil Anda dengan Anda. Suara derit saat dinyalakan bisa jadi sabuk tambahan akan putus. Suara benturan saat melewati gundukan menunjukkan peredam kejut atau dudukan suspensi yang aus. Suara mendesis konstan yang meningkat seiring kecepatan menunjukkan bantalan roda yang hancur. Bunyi klik logam saat berbelok menunjukkan sambungan CV yang rusak yang, jika rusak, benar-benar dapat membuat Anda terdampar di tengah jalan. Namun, kesalahan paling umum yang dilakukan pengemudi adalah menaikkan volume radio untuk mengabaikan suara-suara ini. Itu seperti menutup telinga Anda, sementara mobil Anda berteriak minta tolong. Pengemudi yang mencapai jarak tempuh luar biasa memiliki kesamaan. Pendengaran yang sangat tajam untuk mendeteksi setiap perubahan suara kendaraan mereka. Mereka sangat mengenal mobil mereka, sehingga mereka dapat mengidentifikasi suara baru, bahkan jika itu halus, bahkan jika itu hanya terjadi saat mesin dingin, bahkan jika itu menghilang setelah memanas. Dan ketika mereka mendeteksinya, mereka langsung bertindak. Mereka tidak menundanya hingga bulan depan. Mereka tidak menunggu untuk melihat apakah akan memburuk. Mereka tidak meyakinkan diri sendiri bahwa itu normal. Mereka pergi ke bengkel, mengidentifikasi sumbernya, dan memperbaikinya selagi masih murah. Karena itulah perbedaan krusialnya. Suara yang ditangani tepat waktu dapat menelan biaya 20 atau 50 euro. Suara yang sama yang diabaikan selama berbulan-bulan menjadi perbaikan yang menelan biaya 1 atau 2.000 euro, karena komponen yang rusak akhirnya merusak komponen lain dalam reaksi berantai. Disiplin perhatian segera inilah yang membedakan perawatan pencegahan dari perbaikan darurat. Dan percayalah, keadaan darurat selalu terjadi pada waktu yang paling buruk dan selalu menelan biaya 2 kali lipat. Telinga manusia dapat mendeteksi perubahan frekuensi hanya 2 Hz, yang menjadikannya alat diagnostik yang sangat sensitif jika Anda tahu cara menggunakannya. Mekanik veteran mengembangkan apa yang mereka sebut telinga mekanik, kemampuan untuk mendengarkan suara dan menentukan sumber, frekuensi, dan urgensinya. Bunyi ketukan logam pada putaran mesin rendah yang menghilang saat mesin sudah panas dapat mengindikasikan kelonggaran pada pengangkat katup. Bunyi siulan bernada tinggi yang meningkat seiring dengan putaran mesin menunjukkan kebocoran vakum atau turbocharger yang aus. Bunyi derit berirama yang sinkron dengan kecepatan roda menunjukkan masalah pada bantalan roda atau rem. Kuncinya adalah mendokumentasikan kapan bunyi tersebut terjadi. Hanya saat mesin dingin? Hanya saat berbelok? Apakah bunyi tersebut menghilang saat mesin memanas? Informasi ini memungkinkan mekanik untuk mendiagnosis masalah bahkan sebelum membuka kap mesin. Beberapa pengemudi merekam bunyi tersebut dengan ponsel mereka untuk ditunjukkan kepada teknisi yang sangat mempercepat diagnosis. Mengabaikan bunyi sama seperti mengabaikan rasa sakit fisik. Tubuh Anda memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang salah dan menutupinya dengan obat penghilang rasa sakit tidak akan mengatasi penyebab yang mendasarinya. Jaga agar tangki bahan bakar Anda selalu terisi lebih dari seperempatnya. Kebiasaan ini mungkin tampak berlebihan bagi banyak orang, tetapi memiliki dampak nyata dan terukur pada umur pakai sistem bahan bakar Anda. Pompa bahan bakar dirancang untuk terendam dalam bahan bakar karena bahan bakar itu sendiri bertindak sebagai pendingin. Ketika Anda terus-menerus mengemudi dengan tangki yang hampir kosong, pompa beroperasi sebagian terbuka, menjadi lebih panas dari seharusnya dan aus sebelum waktunya. Selain itu, endapan, partikel kotoran, kondensasi, dan kotoran mikro menumpuk di bagian bawah tangki seiring waktu.
Ketika level bahan bakar sangat rendah, pompa mulai menarik semua kotoran ini dan mengirimkannya langsung ke sistem. Partikel-partikel ini bersirkulasi melalui saluran bahan bakar, menyumbat filter, dan bahkan dapat mencapai injektor, menyebabkan kerusakan. Pompa bahan bakar yang terlalu panas akan rusak sebelum waktunya, dan menggantinya tidak hanya mahal tetapi juga merepotkan karena, pada banyak model, hal itu memerlukan pelepasan seluruh tangki atau bahkan mengangkat bagian belakang mobil. Aturan yang diikuti oleh pengemudi profesional sederhana. Jangan pernah membiarkan tangki turun di bawah 1/4 penuh. Jangan pernah, tanpa pengecualian. Di daerah beriklim dingin, terdapat risiko tambahan. Kondensasi yang terbentuk di dinding tangki saat isinya tinggal setengah dapat berubah menjadi es, menyebabkan penyumbatan atau merusak komponen. Perawatan pencegahan terjadwal dengan disiplin mutlak. Ini adalah kebiasaan utama, kebiasaan yang benar-benar membedakan mobil biasa dari mobil yang menjadi abadi. Tidak ada mesin ajaib, tidak ada merek sempurna, tidak ada manufaktur legendaris, jika tidak ada pengemudi yang disiplin di baliknya yang melakukan bagiannya. Mobil yang mencapai 500.000 km atau lebih memiliki kesamaan. Pemiliknya tidak menunggu mobil membutuhkan perawatan. Mereka melakukannya sebelum dibutuhkan. Mereka tidak menunggu gejala. Mereka tidak menunda pemeriksaan. Mereka tidak mencari alasan untuk melewatkan servis. Mereka memiliki jadwal perawatan yang mereka perlakukan seperti kitab suci. Penggantian oli dilakukan tepat waktu, bahkan jika mobil belum mencapai jarak tempuh yang direkomendasikan. Pemeriksaan terjadwal dilakukan tanpa penundaan, bahkan jika mobil tampaknya berjalan dengan sempurna. Sabuk timing diganti sebelum masa pakai maksimum, bukan tepat pada batasnya. Busi diganti secara preventif pada interval yang telah ditetapkan. Cairan diganti meskipun terlihat baik-baik saja. Perbedaan pola pikir ini sangat mendasar. Para pengemudi ini melihat mobil mereka sebagai investasi jangka panjang, bukan pengeluaran sementara. Setiap euro yang diinvestasikan untuk pencegahan adalah 1 euro yang dihemat untuk perbaikan darurat. Dan perhitungannya jelas. Penggantian oli berharga 50 euro. Mesin baru berharga 5.000 euro. Sabuk penggerak berharga 400 euro. Mesin yang rusak karena sabuk putus berharga 6.000 euro. Cairan rem berharga 20 euro. Kecelakaan yang disebabkan oleh kegagalan rem tidak ternilai harganya. Disiplin ini menciptakan mesin yang mencapai 500.000 kilometer tanpa drama, tanpa masalah, tanpa kerusakan tak terduga. Bahkan mesin yang paling sederhana, mesin 3 silinder yang banyak dianggap sekali pakai, dapat mencapai angka yang luar biasa jika pemiliknya konsisten. Karena pada akhirnya, bukan keberuntungan atau merek. Ini murni disiplin. Ini adalah pemahaman bahwa umur panjang tidak dibeli, tetapi dibangun hari demi hari dengan keputusan kecil yang tepat. Sekarang Anda tahu 13 kebiasaan yang membedakan mobil biasa dari mobil yang melampaui semua harapan. Kebiasaan ini tidak memerlukan pengetahuan teknis tingkat lanjut atau investasi jutaan dolar. Hanya disiplin, konsistensi, dan rasa hormat terhadap mesin. Masing-masing kebiasaan ini secara individual mungkin tampak tidak penting, tetapi bersama-sama mereka membangun sesuatu yang luar biasa.